Dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun 2018 yang lalu, ada satu momen yang sangat mengharukan ketika saudara-saudara kita di Palestina dengan penuh semangat ikut merayakan kemerdekaan kita dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh khidmat. Sebuah ironi karena sebuah bangsa yang belum merdeka dan terjajah dengan bersemangat memberikan ucapan selamat merayakan Hari Kemerdekaan untuk kita. Jangan-jangan bangsa kita sudah merdeka secara formal tapi belum merdeka jiwanya. Sementara rakyat Palestina mungkin terjajah secara fisik tapi mereka punya kemerdekaan jiwa yang lebih kokoh dari kita. Hai guys, ketemu lagi kita di Afternoon Tea edisi Jumat 21 Mei 2021. Ini hawa-hawanya weekend udah kerasa banget. Dan biasanya kalau udah Jumat sore kita cuma teriak satu kalimat. Yes, thanks God, it's Friday. Kan kalau dari Senin ya sampai Kamis, I hate, I don't like ya kan. I hate Monday, I don't like Tuesday. Atau kalau lu ya, kalau gue sering gitu loh bro ya, nggak tahu kenapa. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja yuk ya. Masih lama sih ya, bulan Agustus ya, bulan dimana kita di tanggal 17-nya memperingati Hari Kemerdekaan. Tapi kalau gue flashback ke belakang ya, sejak gue kecil, gue tuh senang banget ya peringatan 17 Agustus. Di bayangan gue tuh biasanya ada upacara bendera yang hikmat banget ya. Kemudian juga abis itu, nah ini ada lomba-lomba ya kan. Makan kerupuk, tarik tambang, panjat pinang, lomba bakiak, balap karung. Wih, gue juara loh dulu balap karung ya. Itu kalau ada cabang balap karung di Olimpiade, gue nih ya menang. Peraih medali emas. Tapi yang ikut Indonesia doang. Ada lagi satu gue nggak tahu namanya apa ya. Ya ada kayak apa sih batang pisang gitu di atas air gitu ya. Terus orang tuh pukul-pukulan pakai apa ya? Ya gitulah, tahu kan? Gue nggak tahu namanya apa. Tapi asik gitu ya. Menurut gue tuh spirit kemerdekaan itu dahsyat ya. Dan gue juga, gue tuh suka musik ya. Gue suka musik walaupun gue nggak bisa nyanyi ya. Dan gue tuh senang ngebandingin lagu-lagu kebangsaan milik dari beberapa negara. Nggak tahu ya, gue secara subjektif ya, mungkin karena gue orang Indonesia ya. Gue sampai pada kesimpulan bahwa lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman adalah one of the best loh. Ya, atau bahkan mungkin the best ya dari lagu-lagu kebangsaan yang ada. Ya, bukan cuma liriknya yang sangat dalam ya, yang sangat meaningful dan menyentuh, tapi juga musiknya ya, iramanya, melodinya itu menurut gue gila ya, luar biasa ya. Bagian refnya ya, lu bayangin kan awalnya tuh keras ya, terus bagian refnya itu lembut, kemudian ujungnya keras lagi, dahsyat. Dan ada satu bagian, ada satu frase atau kalimat ya di dalam lirik lagu kebangsaan itu yang buat gue itu mencerminkan satu pesan ya, satu direction bagaimana sebenarnya Indonesia ini harus dibangun. Ya, ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Gitu kan kalimatnya, bener ya? Jadi ini clear banget nih. Gua ulang nih, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi amanatnya ya dari para bapak bangsa, founding parents kita, ketika kita membangun Indonesia ini yang pertama kali dibangun itu adalah spiritnya, jiwanya, bukan badannya, bukan pembangunan fisik. Nah, pas ngomong gini nih gue jadi inget ya. Harusnya kita revisi lagi nih kayaknya ya. Ketika pembangunan kita itu fokusnya adalah pembangunan fisik nih, pembangunan materi ya. Bekerja, 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 munculnya infrastruktur. Terus infrastrukturnya ternyata mangkrak. Enggak, gue gak nyindir ya. Gue cuma ngomong fakta ya. Misalnya betapa semangatnya kita ngebangun Bandara Kertajati. Ya ini gue pernah bikin podcast ya tentang itu. Yang kita gadang-gadang, bukan kita sih yang menggadang-gadang Pak Jokowi ya. Digadang-gadang akan jadi bandara kedua termegah di Indonesia sesudah Bandara Suta. Nah gitu ya. Jadi nih orang sempat sangat kagum ngelihat penampakan fisik dari Bandara Kertajati. Gak taunya sepi. Jadi tempat foto priwet. Dan terakhir Pak Jokowi memutuskan bandara ini akan menjadi satu tempat reparasi pesawat, bengkel pesawat. Kemudian tempat direlokasinya PT DI dan juga satu lagi Pindad ya. Kalau gua nggak salah begitu.
Ini mungkin gara-gara melanggar amanat di lagu kebangsaan kita ya. Jadi kita lebih banyak membangun badan ketimbang membangun jiwa. Ya, karena kalau kita bicara membangun jiwa ini kan menyangkut pikiran, menyangkut perasaan ya. Gue jadi ingat waktu gue interview Gubernur DKI ya, Anies Baswedan. Ya lu boleh lihat lagi nih thumbnailnya, lu boleh lihat lagi videonya ya. Waktu lebaran kemarin tuh gue tayangin versi utuh dari interview gue tadi. Nah, ada satu yang menarik banget ya. Pak Anies tuh bilang kalau kita ingin membangun itu harus dimulai dari gagasan. Ya, konsep. Kemudian turun menjadi narasi. Nah, kemudian dari narasi itu ada karya. Nah, memang karya ini yang akan dinikmati oleh publik ya. Tapi satu karya yang baik itu sekali lagi merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari gagasan dan narasi. Wih, keren banget. Nah, gua khawatir ya, karena kita melupakan tadi frase atau kalimat dalam lagu kebangsaan yang harusnya membangun jiwa dulu baru membangun badan, akhirnya banyak pembangunan fisik kita yang mengabaikan konsep dan narasi. Ya tadi akhirnya mangkrak, akhirnya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan kebutuhan ya. Karena bukan cuma bandara di mana di Kertajati sebenarnya ya, kereta cepat Palembang, ya kan kereta bandara Suta dan sekian banyak yang lain ya. Ada jalan tol yang sepi juga. Oh, gue jadi ngomong ke situ ya. Nah, itu lagu kebangsaan kita ya. Menurut gue tuh, coba deh, lu di kamar sendirian lu dengerin tuh lagu kebangsaan. Ya, gue itu selalu bergetar loh sampai sekarang kalau denger lagu itu ya. Gue jadi ingat ya pengalaman masa muda. Gini-gini gue kan gak mendadak jadi tua ya. Gue pernah jadi anggota Paskibra ya, walaupun cuma sampai level provinsi. Wah itu kenyang tuh ya sama namanya upacara bendera, mengibarkan bendera, mencium bendera, wih dahsyat. Dan gue selalu terkenang tuh ya sama momen-momen yang sangat mengharukan itu. Gue waktu itu benar-benar ngerasa ya sampai sekarang ya, gue benar-benar ngerasa jadi orang Indonesia gitu ya, punya identitas. Nah karena memang identitas itu penting loh bro ya. Kalau kita bicara bangsa, bangsa itu kan satu kesatuan kolektif, benar gak sih? Jadi gampangnya nih kalau kita bicara secara sosiologis, kenapa sih kita berbangsa? Kenapa kita berhimpun dalam sebuah negara? Karena kita itu ingin kerja bareng, gampangnya gitu ya, berkolaborasi atau dengan kata lain melakukan collective action. Nah, ada seorang pakar yang itu gua banyak gunakan pemikirannya, konsepnya, teorinya di disertasi gua sekian tahun yang lalu, namanya Charles Tilly, itu dia bicara begini. Kalau kita bicara collective action, kekuatan satu entitas, kesatuan manusia untuk melakukan tindakan kolektif, itu punya banyak prasyarat. Ya. Salah satu prasyaratnya dari beberapa prasyarat itu adanya kohesi ideologis. Atau dia istilahnya bukan ideologis, kohesi ideasional. Ya. Agak-agak teknis istilahnya ya. Jadi kohesi itu apa sih? Kerekatan. Ya. Kerekatan gagasan. Jadi gagasan ya, gagasan itu penting. Jadi ketika satu bangsa itu mau kuat, mau rekat gitu ya, mau punya engagement yang hebat sehingga bisa melakukan collective action, kerja-kerja bareng, kolaboratif yang dahsyat, maka harus ada ide, harus ada gagasan, harus ada idealisme yang menyatukan. Nah, di sini menurut gua apa yang ada di lagu kebangsaan kita itu dahsyat kalau dihayati. Nah, gua nggak tahu ya. Milenial sekarang apalagi generasi Z itu masih melakukan upacara bendera gak sih? Gue gak tahu. Apakah upacara bendera di sekolah-sekolah itu masih sehikmat dulu waktu gue sekolah? Ya, gue tuh waduh ya gak tahu ya. Mungkin gue siswa yang teladan. Buat gue momentum upacara bendera itu luar biasa ya. Itu dahsyat lah, susah gue menggambarkannya dengan kata-kata. Nah gue gak tahu apakah anak muda sekarang itu masih kayak begitu ya. Dulu gue diajarin tuh ya sejarah lagu kebangsaan, kok bisa kalimatnya begitu. Kita punya teks aslinya, lagu kebangsaan kita itu ada 3 stanza gitu ya, ada versi lengkapnya di YouTube ada deh kalau gue nggak salah, lu cari lah. Karena kita biasa nyanyikan sekarang itu cuma satu part aja dari 3 part yang dahsyat itu, kalimatnya itu benar-benar dipikirin dan benar-benar sangat-sangat puitis ya. Bukan cuma puitis ya, tapi juga meaningful. Jadi dalam konteks tadi membangun kohesi ideasional ya, satu lagu kebangsaan itu powerful banget menurut gua. Jadi dia wajar kalau dianggap sebagai bagian dari identitas nasional. Nah,
Menurut gua, kalaupun kita tidak lagi tiap hari upacara atau tiap minggu upacara menyanyikan lagu kebangsaan, tapi sebagai anak bangsa yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya seenggaknya tiap tahun lah ya sekali lu nyanyiin tuh lagu ya. Masa iya enggak? Gua khawatir nih ya, kalau sekarang kita bikin apa? Bikin istilahnya apa sih? Sosial eksperimen ya. Eksperimen sosial random ya di mall atau di manalah pusat keramaian, di pusat wisata, di tempat-tempat wisata, gue pengen sih bikin gitu ya. Ada orang gitu, kita cegat, kita tawarin satu hadiah, syaratnya lu nyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan apa lengkap, benar, utuh, kalimat-kalimatnya benar, nadanya benar. Gua nggak tahu tuh ya, dari 10 orang yang kita jadikan sasaran, itu berapa yang bisa gitu. Gua nggak tahu. Kita bikin yuk, mau nggak? Jangan-jangan nih lu semua nih ada juga nih ya yang nggak lagi hafal ya, nggak hafal lagi lagu kebangsaan kita. Awas saja lu. Jangan nonton YouTube gua, bikin malu. Atau juga ini yang pernah kan ya, Pancasila ya. Seingat gue pernah ada deh sosial eksperimen itu ya. Jadi ada orang gitu ya tanyain Pancasila terus nggak hafal. Bahkan seingat gue ada apa ya, pas momen apa tuh ada tuh ya yang nggak hafal tuh. Nanti lu cari deh YouTube. Ada mama siapa tuh ya di mana di Manado. Mama apa tuh namanya? Pernah diangkat sama Nikita Mirzani. Mama siapa tuh namanya ya? Itu dia setengah mati ngajarin anaknya Pancasila nggak hafal-hafal. Jadi kembali ya, menurut gue seenggak-enggaknya tuh ada sekali setahun lah ya saat peringatan Hari Raya Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, lu dengan tegap berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, bro. Ngomong-ngomong tentang peringatan Hari Kemerdekaan, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kalau itu dilakukan di Persada ini di Nusantara, tentu baik ya, hebat, tapi nggak istimewa. Wajar lah, kita orang Indonesia, kita beri tegap dengan sikap sempurna menyanyikan lagu kebangsaan kita. Itu it's very normal ya. Akan menjadi sangat menyentuh ketika kita mendengarkan alunan ya gegap gempitanya lagu kemerdekaan lagi kan, lagu kebangsaan Indonesia Raya di tanah orang, di negeri orang nun jauh di sana, dan yang menyanyikan bukan kita. Apalagi dalam konteks peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Kemerdekaan kita dirayakan oleh orang lain. Ya, kita lihat dulu videonya. ولأنها أندونيسيا وهي فلقة التوأم من فلسطين فإنك تجد في أندونيسيا بعدد سكانها محبين لفلسطين وللمسجد الأقصى المبارك. لا تجد ولن تجد ولم تجد أندونيسيا لا ينتمي قلبا وقالبا لفلسطين. لهذا ولغيره نستسمحكم أيضا أن تترجلوا جميعا عن الكراسي لنستمع إلى السلام الوطني الأندونيسي. بارك الله فيكم.
Nah bro, lu lihat tadi ya, itu adalah suasana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-73, berarti tahun 2018 ya. Di mana? Di Gaza, di Palestina. Weh, luar biasa. Dan jangan lu bayangin bahwa yang menyanyikan adalah staf kedutaan besar bersama keluarga mereka. Bukan. Ini warga asli Gaza, penduduk asli Palestina, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dengan apa? Dengan bangga, dengan khusyuk, dengan penuh rasa syukur ya. Dengan penuh semangat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lu lihat gak sih di sini ada satu paradoks ya, ada satu ironi lebih tepat yang getir banget. Ya, ada satu bangsa nih saudara-saudara kita yang sampai hari ini masih terjajah, yang sampai hari ini belum merdeka, itu merayakan dengan penuh semangat Hari Kemerdekaan kita. Lu nangkep ya ironinya ya? Yang lebih terasa ironi lagi, lebih terasa getir lagi, bangsa ini adalah satu-satunya bangsa yang diundang oleh Presiden Soekarno hadir di Konferensi Asia Afrika tahun 1955 sampai hari ini belum merdeka. Ya, lu tahu ya, ketika menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 itu sebenarnya negara Zionis Israel, sebenarnya gue males ya nyebut negara Zionis Israel itu minta diundang. Ya, masuk akal ya, karena secara geografis berada di wilayah Asia. Tapi Presiden Soekarno menolak ya dengan tegas karena menganggap Israel itu adalah negara penjajah, negara agresor yang merebut tanah Palestina dari pemilik sahnya itu bangsa Palestina. Dan ketika itu yang diundang justru adalah Mufti Besar Palestina. Dan tadi gue bilang, ironinya sampai hari ini Palestina jadi satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Asia Afrika yang belum mendapat kemerdekaan. Lebih ironi lagi apa? Palestina adalah negara atau entitas lebih tepat gitu ya, karena belum jadi negara. Entitas pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat-saat yang kritis ya, ketika kemerdekaan itu diproklamirkan. Dan Palestina termasuk entitas yang mendesak ya negara Mesir untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika gue tadi ya nonton peringatan Hari Kemerdekaan itu, gue jadi miris ya dengan ironi-ironi itu. Nah, sehingga lebih miris lagi ya kalau kemudian ada seorang purnawirawan jenderal yang sangat senior ya, mantan kepala BIN ya, tokoh intelijen yang dihormati di komunitas intelijen, itu dengan apa ya, gue nggak tahu, dengan random atau gimana mengatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan bangsa Indonesia. Maksud lo? Ya, yang lebih kacau lagi dia membuat semacam apa? Uraian atau analogi, bukan analogi juga ya, yang menurut gue gak masuk akal. Dia bilang, ada gak diantara kita nih yang kenal Mahmud Abbas? Mahmud Abbas ini presiden Palestina ya. Ismail Haniyah, pemimpin Hamas gitu. Gak ada kan? Ya buat apa kita pikirin? Yang kita kenal itu kan orang tua kita, saudara kita, segala macam. Itu harus kita pikirkan. Aduh, kok ya cepet banget ya. Ini ahistoris ya. Dan juga menurut gua ini berpotensi mengkhianati konstitusi ya. Karena konstitusi kita dengan tegas mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apalagi di paragraf keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga dinyatakan salah satu tujuan bernegara adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi menurut gua statement tadi absurd. Kalau kata siapa ya, kata Mamah Dedeh, coret. Bro, kembali ya ke tadi peringatan Hari Kemerdekaan. Ya kembali yuk, kita harus malu nih ya sama saudara-saudara kita di Palestina. Gimana mereka punya rasa nasionalisme yang begitu kuat, begitu tegar, begitu kokoh. Sehingga mereka bisa menghadapi pressure dari negara Zionis Israel yang menjajah itu dengan sangat tangguh. Gue yakin ya, itu Israel pusing ya menghadapi orang Palestina. Sudah dijajah dengan tekanan yang dahsyat, ya, serangan militer dihajar habis, tetap mereka dengan kepala tegak melakukan perlawanan. Nah, spirit ini menurut gue harus kita ambil ya. Kita harus belajar dari mereka. Jangan-jangan kita sudah merdeka secara formal, tapi kita belum merdeka secara substansial. Dan kebalikannya, bisa jadi mereka secara formal belum merdeka, tapi jiwa mereka jauh lebih merdeka dari kita.
Itu aja bro. Ya, buat lu yang lupa lagu kebangsaan, ayo belajar lagi. Jangan bikin malu orang Indonesia. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.